berkurang dari sisi finansial, kemudian roda perekonomian juga secara makro ataupun mikro juga semua berarti yang pernah Pak Ade sampaikan ketika ada seseorang yang berbisnis, katakanlah perbankan juga penghasilannya itu karena adanya para nasabah yang baik, para peminjam kredit yang baik. Cuma peminjam kredit yang baik juga kebingungan ketika dia harus mengembangkan ekspansi perusahaannya, ternyata dia juga dari sisi Jal sini Jal. Tuh Jal, ini 40 menit tuh. Pengennya unlimited. Dihilangkan bagaimana gitu. Ya, apa nanti aja ya? Itu tuh. Iya. Iya itu. 40 menit itu nanti pengaturannya nanti aja ya. Iya nanti. Ini baru berapa menit? Mau 40 menit. Udah 40 menit. Ya, jadi sekarang itu perekonomian terhenti. Tadi yang Pak Ade sampaikan, ketika perbankan juga dengan layanannya yang luar biasa, sekarang itu persaingan bank itu di pelayanan sebetulnya sih. Tapi income mereka itu adalah dari hasil putaran antara kreditur dan debitur, tapi pemasukan untuk saringannya itu adalah mereka yang bisa menggunakan uang bank tersebut terpakai dan dikembalikannya juga teratur, rapi dan terencana oleh si peminjam tersebut. Namun demikian ternyata di lapangan si peminjam pun berpikir ulang ketika dia mau meminjam uang di bank. Kenapa bisa begitu? Karena dia juga berpikir bahwa setiap kali pinjaman itu ya harus dikembalikan. Nah, kemudian di samping dikembalikan, dia juga harus memutar dari rencana pengembalian tersebut. Kalau ternyata produktivitas kerjanya berhenti, nah otomatis juga dia akan berhenti. Pada akhirnya imbasnya justru juga ke perusahaan pada saat ini. Karena tidak adanya aktivitas pesanan dan lain sebagainya, pada akhirnya ya dia juga berhenti. Nah, itu biasanya menimpa pada perusahaan manufaktur, barang produksi, dan biasanya jasa. Kalau produk makanan seperti teman-teman di sini mah kelihatannya nggak begitu. Kenapa? Karena yang namanya makan sih harus. Tapi terlepas dari itu, imbas COVID ini ternyata begitu pada survei di lapangan juga ternyata yang kecil-kecil, misalnya rumah makan Padang yang harus makan, ternyata juga mereka katanya omsetnya justru turun setengahnya. Nah, Pak Ade juga sama menanyakan ke pom bensin. Yang menurut Pak Ade, orang setiap jalan itu memerlukan bensin. Ternyata kata mereka turun juga setengahnya dari yang biasa. Ternyata usut punyangsu aktivitas mereka berhenti nih yang punya mobil. Kenapa? Karena ada rasa ketakutan tertular atau suasana pandemi. Yang sekarang saja katanya menurut isunya ada varian baru yang lebih ganas lagi dari varian yang sudah. Sehingga sekarang isunya juga betul enggaknya Pak Ade belum survei, tapi kalaupun valid juga kelihatannya iya artinya terpenuhi bahwa ternyata sekarang itu rumah sakit katanya overload, tidak lagi menampung pasien COVID. Nah, kemudian yang rencananya ke Bandung juga dibatasi dan tidak diperbolehkan. Kenapa? Cenderung tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di sananya sedang zona merah. Imbas ini juga pada akhirnya berimbas pada makanan yang ada di Bandung. Kemudian ternyata juga berimbas pada pom bensin yang harus dibeli. Nah, oleh karena itu peranan MSDM di sini sebetulnya sih seperti apa dengan kondisi seperti itu.
Karena kalau Pak Ade pelajari, MSDM yang kita pelajari sebetulnya sih itu dalam kondisi status paribus, dalam kondisi normal. Nah, tapi kalau kondisi yang tidak normal, kelihatannya agak berat juga. Bagaimana mungkin mau ekspansi terhadap perusahaan yang ada, barangkali hal-hal tertentu ya. Ada saja sih sebetulnya sih yang stagnan, yang tetap bertahan, dan ada juga yang maju. Tapi lebih banyak yang turun. Nah, ternyata MSDM juga peranannya ya bikin Pak Ade lebih berperan pada saat kondisi normal. Nah, kalau kondisi pandemi begini, sama halnya kita ibaratkan kita dalam kondisi perang, suasananya boleh jadi ya MSDM juga kelihatannya untuk penerapan sebuah perusahaan yang juga agak repot, kecuali MSDM ini sudah sih masuk ke dalam segmen berbagai kehidupan. Kalaupun dalam dunia perang juga ya bisa diterapkan namanya strategi perang, strategi manusianya seperti apa, manajemen seperti apa juga bisa. Nah, baik teman-teman, nah, sekarang kesimpulan dari yang sudah dipelajari sebetulnya sih MSDM itu kan ada MSDM 1, ada MSDM 2. Pada saat MSDM 1 menjelang UTS itu adalah pemahaman, pengertian, fungsi, dan sebagainya mengenai MSDM sampai kepada unsur, sampai kepada job desk dan lain sebagainya, sampai kepada analisis, description, dan seterusnya. Nah, sementara yang MSDM UTS menjelang UAS, nah itu bicara mengenai MSDM mengenai pemetaan, yang pertama sampai rekrutmen, kemudian sekarang pemetaan dan lain sebagainya, sampai kepada pemutusan hubungan kerja itu harus dibuat seindah, sebaik mungkin, sebijaksana. Nah, sementara MSDM 2 bicara mengenai esensi dari MSDM tersebut sampai kepada applied atau substansi dari MSDM yang ada. Kan yang namanya berdasarkan grand teorinya kan yang namanya teori MSDM itu diawali dengan teori manajemen dengan teori organisasi. Kemudian diturunkan lagi itu menjadi manajemen sumber daya manusia dengan perilaku organisasi. Diturunkan lagi variabel-variabel yang ada di dalam komponen yang ada pada diri manusia itu sendiri. Karena walaupun bagaimana karakter manusia itu berbeda, walaupun satu keturunan, satu keluarga juga kadang-kadang adik kakak dan lain-lain itu kadang-kadang berbeda. Di situ perlu peran MSDM agar bisa mengatur semuanya menurut fungsi, bisa dipergunakan secara efektif dalam SDM, tidak bertumbuhkan satu dengan yang lain, kemudian bisa mewujudkan tujuan perusahaan, keinginan dari personilnya, dan lingkungannya. Nah, oke. Nah, jadi kesimpulan apa sih yang didapat mengenai MSDM ketika kondisi normal ataupun tidak normal ya sebetulnya sih? MSDM sendiri adalah masalah tenaga kerja manusia yang diatur menurut fungsi-fungsinya agar efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Nah, kemudian pemahaman mengenai MSDM, manajemen sendiri kemarin sudah dibahas. Kemudian juga pemahaman mengenai manajemen sumber daya manusianya juga sudah dibahas. Kemudian setelah itu fungsi-fungsinya juga sudah dibahas, bahwa kita di dalam sebuah organisasi atau sebuah bisnis itu mesti ada fungsi-fungsi manajemen. Tadi sebutkan sajalah yang sederhana saja, misalnya teori mengenai perencanaan. Perencana itu bicara mengenai merencanakan sebuah kegiatan ke depannya dengan melihat kondisi yang ada, dengan melihat latar belakang kita, potensi yang ada pada diri kita, untuk bisa diterapkan di dalam kehidupan kita, untuk bisa memajukan rencana ke depan perusahaan kita, sehingga ketika melakukan sebuah rekrutmen tenaga kerja itu betul-betul bisa diseleksi dengan baik, dari mulai rekrutmen, dari mulai
wawancara, sampai kepada hasil, sampai kepada evaluasi, sampai kepada penempatan dan lain sebagainya, harus betul-betul merupakan bagian dari fungsi planning yang benar-benar harus terencana dengan baik. Jangan sampai ketika kita bicara masalah MSDM, bicara organisasi, salah menempatkan orang. Ya, seperti Pak Ade nih. Pak Ade dulu punya perusahaan kecil-kecilan, tapi karena Pak Ade sifatnya padat karya ini adalah sebetulnya sih teori itu sudah didapat bahwa ketika akan merencanakan sebuah bisnis, katakanlah sekarang itu, ya mohon maaf sudah dipahami betul apa arti manajemen, apa arti manajemen sumber daya manusia, job desk-nya apa, analisis description-nya seperti apa, kemudian unsur-unsur dari manajemen tersebut apa, manusia, kemudian apa namanya, material dan lain sebagainya sudah disiapkan. Kemudian fungsi manajemennya juga harus dipahami bahwa setiap apa yang akan kita langkah, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita melangkah itu tentunya tidak lepas dari perencanaan yang bagus. Tidak lepas dari peramalan-peramalan ke depannya yang bagus. Jadi jangan sampai ketika melaksanakan segala sesuatu yang akan kita lakukan itu tanpa ada perencanaan ya kita juga sama nih, ke depan itu berbagai macam kegiatan aktivitas itu pasti diperencanakan dari sekarang. Apakah nanti setelah kuliah itu mau jadi apa, persiapannya dari sekarang sudah mulai dijalankan. Kemudian apa berbisnis juga sama, potensi kita apa, job base-nya seperti apa, analisanya sudah seperti apa, pesaing sudah seperti apa, kemudian planning ke depannya seperti apa, untuk merekrutmennya seperti apa, kemudian mengadakan evaluasi seperti apa, penempatan dan sebagainya juga sama. Kemudian menempatkan organisasinya seperti apa, kenapa walaupun bagaimana setiap organisasi antara A dengan B itu berbeda. Seperti Pak Ade sekarang, organisasinya itu ada yang namanya top manager Pak Ade sendiri. Kemudian ke arah kanan itu adalah bagian ekspansi dan bagian pemasaran. Ekspansi dan pemasaran tidak lepas dari bagian hubungan masyarakat, yaitu yang bisa mengkoordinir semua setiap kali keluar masuknya barang, keluar masuknya surat, sampai orang kemanapun harus dipahami dan harus tercatat dengan baik. Kemudian ada di bawahnya adalah fungsi sekretariat. Nah, kemudian di kiri kanannya ada bagian-bagian ya penempatan-penempatan khusus yang daerah Indramayu, Kuningan. Ada lagi daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Ada lagi bagian yang menguasai untuk daerah apa namanya Majalengka dan seterusnya. Sampai ke bawahnya adalah penopang-penopang yang harus disiapkan, yaitu tenaga administrasi dan lain sebagainya. Nah, semuanya harus tercatat, harus terpetakan dengan baik. Nah, itu adalah bagian dari perencanaan. Kemudian ya pemetaan ya sudah organisasi kemudian diaktualisasikan benar-benar sesuai the right man and the right place-nya. Nah, kemudian ya koordinasi dan sebagainya tetap harus dijalankan dengan baik, simpul-simpulnya jangan sampai putus, kemudian ya evaluasi tiap hari, boleh jadi atau tiap minggu, atau kita jadwalkan misalkan sebulan sekali. Nah, semuanya itu demi efektivitas dan efisiensi dalam sebuah perusahaan untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan itu sendiri, kesinambungan, keberlangsungan terus berjalan, berkembang dan terus, karena sesuai dengan karyawannya juga makin sejahtera dan makin enak, dan masyarakat melihatnya juga ikut mendapatkan manfaat dari perusahaan yang kita dapatkan. Nah, kemudian MSDM juga jangan lupa ini melibatkan orang bergerak maju secara cerdik dan mengintegrasikan keinginan perkembangan individu dan perkembangan tujuan organisasi. Jadi kalau bicara masalah MSDM berarti individu personil yang ada itu adalah bagian dari aset. Sehingga ketika bicara aset, kita bisa mengintegrasikan perusahaan itu arahnya kemana, perkembangan seperti apa, kesejahteraan di dalamnya juga harus dipikirkan, sehingga perkembangan dari tujuan organisasi juga sama. Kalau Pak Ade bicara harus menguasai kota Kabupaten Cirebon, ibarat kita meletakkan atau melempar bom atom, itu ledakannya di tempat pusatnya dulu, kemudian menyebar kiri, kanan, depan, belakang secara apa namanya
melingkar seperti obat nyamuk, sehingga makin melebar, makin luas, makin luas, makin luas. Nah, kita juga harus punya keinginan seperti itu. Cuma permasalahannya kalau Pak Ade itu masih senang di ngajar. Harusnya kalau mau fokus, bisa saja Pak Ade lepas dari ngajar. Tapi terlepas dari itu, Pak Ade mau menggunakan teori MSDM, tetap mengajar, tapi dengan duduk dan tidurannya Pak Ade bisa menghasilkan uang. Nah, itu adalah salah satu dari tujuan MSDM secara keseluruhan. Tapi tujuan dari seorang pengusahanya juga yang menangkan keuangan investasi yang ada, keinginannya seperti preman pensiun ya, Dil ya. Diam di rumah, duduk manis, tapi mendapatkan kucuran uang dan insentif dan sebagainya dari perusahaan yang ia putarkan walaupun dalam posisi sedang santai dan duduk. Nah, terminologinya juga komponen MSDM itu ada pengusaha nih. Yang pertama yang pengusaha itu adalah orang yang menginvestasikan uangnya atau dananya untuk memperoleh pendapatan yang tergantung dari laba yang didapatkan. Nah, ada yang mau nanya, ada teman-teman ada yang pengen jadi karyawan atau pengen jadi pengusaha? Saat sekarang dengan kondisi saat sekarang jadi mahasiswa. Liz, pengen jadi apa, Liz? Elis atau Ega lah. Atau di sini Revan. Van. Pengusaha, Pak. Pengusaha. Duitnya sudah ada, Van? Belum sih, Pak. Kan di sini pengusaha kan orang yang menginvestasikan untuk mulai pendapatan yang tergantung dari laba yang didapatkan. Kalau posisi sekarang, Revan, sebagai mahasiswa, bahasa pengusaha berdasarkan terminologi ya, MSDM nih. Di sini bahasa orang yang menginvestasikan dana atau uang untuk memperoleh pendapatan yang tergantung dari laba yang didapatkan. Caranya seperti apa, Pak? Kan Revan punya duit sekarang. Punya duit nggak, Pak? Hah? Atau yang lain deh, yang lain. Bisa memberikan komentarnya nggak? Revan katanya pengen jadi pengusaha. Sementara pengusaha kan harus menginvestasikan dananya. Tapi sementara ini sekarang masih di posisinya jadi mahasiswa. Untuk menjadi pengusaha seperti apa? Ini Ilham suaranya nggak masuk, Ham. Jaringannya nggak bagus kali. Oh iya, Pak. Ya, Kalau gimana? saya, Pak, Ini dibuka kalau saya audionya. Udah, Pak. Oh, Dari sinyal gimana, kayaknya. Pan? Ini siapa yang ngomong tuh, Revan atau siapa? Ilham, Pak, Ilham. Oh, Ilham. Ilham nggak ada gambarnya masuk Karno. Oh, gambar. Ini Pak ada, Pak. Iya, saya nggak tahu namanya siapa. Malah di sini gelap, nggak kelihatan wajahnya, malah rambutnya doang. Boleh, Pan, kamu berpendapat? Ilham. Ilham, Pak. Iya. Iya. Kalau saya untuk sekarang jadi karyawan dulu, Pak. Gak apa-apa deh. Hah? Jadi karyawan dulu. Oh, jadi karyawan dulu. Iya, iya. Iya. Berarti posisinya pilihan Revan beda dengan Ilham beda dengan Revan. Kan berarti kan sekarang jadi karyawan. Kalau gitu mah dengan Pak Ade bae dulu, ikutan. Waduh, boleh, Pak. Boleh, Pak. 1,5 berarti kan boleh daring. Ya, nah, kalau Pak Ade biasanya begini, ya dulu Pak Ade kan belajar MSDM juga nih, yang namanya planning. Jadi malam itu sudah dibuat satu perencanaan. Nah, ketika perencanaan itu muncul, hanya Pak Ade pagi-pagi sudah bergerak nih, bergerak. Ternyata Pak Ade menghasilkan investasinya itu bukan dalam bentuk uang, tapi bentuk pesanan dari orang lain. Nah, Pak Ade nggak punya duit nih, nggak punya duit. Nah, tapi dengan memberikan pesanan kepada orang yang bisa mendapatkan pesanan dari seseorang, Pak Ade nggak ada modalnya, tapi Pak Ade punya kemampuan. Ternyata Pak Ade
cara berpikir tenaganya juga sama, tapi Pak Ade belum ngejual kepada orang lain nih. Barangnya Pak Ade dapatkan, orderannya ternyata orderan tersebut tidak punya modal, ya Pak Ade katakanlah serahkan ke Ilham sebagai orang yang bisa membuat, misalkan Ilham pengusaha konveksi lah. Nah, Pak Ade itu merencanakan tuh bahwa sekarang itu lagi masanya PON, Pekan Olahraga Nasional, otomatis orang-orang akan memerlukan kaos, jersey, ataupun atribut lainnya. Maka Pak Ade datang, isi A, si B, si C. Nah, dapatlah. Nah, dari dapat tersebut, karena Pak Ade tidak punya modal, Pak Ade tawarkan lagi nih ke Ilham. Ilham, kamu bisa nggak nih mengerjakan pesanan dari si A yang sudah saya dapatkan. Nah, berarti secara tidak langsung Pak Ade sebelumnya jadi pengusaha. Di atas pengusaha berarti. Kenapa? Karena Pak Ade bisa menginvestasikan pikiran, bisa menginvestasikan tenaga, tapi tenaga tersebut tidak untuk mendapatkan kompensasi. Pak Ade serahkan saja kepada siapa yang mau, gitu maksudnya. Nah, mahasiswa kelihatannya untuk saat ini jarang berpikir kelihatannya seperti itu. Nah, kalau konteks tadi Ilham itu ya pengennya dari karyawan dulu. Pak Ade kemarin nyari itu orang-orang yang bisa diajak kerjasama karena Pak Ade butuh 2 orang. Tapi ya memang 1 bulannya 1,5. Tapi Sabtu harus masuk gitu. Nah, ini ada nih anak UMC mau, ya sudah, nggak apa-apa. Nah, itu kalau karyawan tadi kan kerja dulu kayak Ilham, ya udah berarti yang menjual jasa pikiran tenaganya untuk mendapatkan kompensasi yang ditetapkan terlebih dahulu. Kayak Pak Ade kan karyawan juga, ya sudah kamu harus keluarkan tenaga dan pikirannya, nanti kamu tiap bulannya dapat, atau kamu pada suruh keluar menghadapi si A, si B, si C, transfer transfer informasi, barangkali di sana ada job dan lain sebagainya, akhirnya dapat. Ya, Pak Ade juga kan kalau lihat belakang kan itu usulan penelitian ya, Pak Ade juga di lapangan sebagai konsultan. Ketika ada pekerjaan konsultan, karena Pak Ade senangnya duduk manis saja, ya sudah Pak Ade serahkan aja ke dosen. Dosen tersebut kan nggak bisa dia nyari orderan, Pak Ade sendiri yang bisa. Pak Ade duduk manis saja, tinggal ngatur apa yang menjadi kerangka acuan kerjanya seperti apa, mereka yang mengerjakan, begitu hasil Pak Ade koreksi, setelah itu Pak Ade sampaikan kepada yang menyampaikan pesanan konsultannya, ya setelah itu ya dibayar. Berarti Pak Ade kan secara tidak langsung jadi pengusaha. Itu dari pengusaha itu seperti preman pensiun, dari pensiun di rumah aja. Nah, lanjut, ada juga karyawan operasional. Nah, karyawan operasional itu secara langsung mengerjakan sendiri sesuai perintah atasan. Ada juga karyawan manajerial, orang yang berhak memerintahkan bawahannya dan mencapai tujuannya melalui kegiatan orang lain. Jadi, kalau misalkan Aditya ataupun Evan ataupun Elis ini memiliki perusahaan, tapi modalnya sudah ada dengan kapasitas volume kantor dan lain sebagainya sudah siap, dan memang sudah ada yang ngatur, bisa saja menarik seorang manajer. Nah, manajer tersebut ya digaji nih. Nah, ketika digaji ya otomatis ya mau tidak mau si manajer tersebut dari karyawan kita dia berhak untuk mengatur semua kegiatan yang ada di perusahaan. Tapi hati-hati juga. Biasanya kalau manajerial itu dia punya perusahaan lain, atau kalau dia tidak punya perusahaan, setelah pintar, setelah banyak duitnya, bisa lepas ke perusahaan lain atau mendirikan perusahaan sendiri. Nah, manajer atau pemimpin adalah seseorang yang karena wewenang atau kepemimpinannya mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuannya. Nah, makanya di sini teman-teman MSDM ini bolehlah jadi seorang manajer. Kemudian ada juga manajer lini ya. Manajer lini memiliki wewenang lini mengarahkan pekerjaan anak buahnya, eksekusi dan sebagainya. Dan juga manajer staff hanya berhak memberikan saran dan pelayanan kepada manajer lini. Nah, Pak Ade juga sama untuk memberikan ekspansi, memberikan karyawan bagian pemasaran. Nah, Pak Ade mengatur manajer staff. Nah, dia memberikan pelayanan, memberikan kelengkapan, berkas-berkas lain sebagainya, apa yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan, dan dia mengatur posisinya di bawah. Karena dilirik saja. Nah, ada pun juga
manajer staff maksudnya. Nah, kalau manajer ini yang mengatur posisi dia anak buahnya yang akan mengeksekusi setiap kali dia akan melakukan sebuah ekspansi gitu. Itu seperti itu. Nah, sekarang perkembangan MSDM supaya dipahami oleh teman-teman ya pada abad sekarang ini, dewasa-dewasa ini nih, itu MSDM itu menjadi peranan yang khusus. Jadi mencapai bicara mengenai manusia. Kenapa bicara manusia? Karena manusia itu berbagai macam karakteristik yang bermacam-macam berbeda-beda. Makanya Pak Ade menyampaikan ke mahasiswa bahwa untuk mencapai satu tujuan itu harus menyatukan berbagai macam persepsi orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan nggak usah heran ketika orang bicara baik, ternyata sebenarnya sifatnya tidak baik. Ketika ngomongnya pedas, ternyata dia tujuannya sebenarnya baik. Nah, setelah perkembangan berikutnya, MSDM itu ternyata punya kepentingan dari sisi ekonomis, bahwa ternyata manusia itu tidak bisa diperas begitu saja, bahwa karyawan itu tidak bisa diperas berdasarkan keinginan kita, tapi secara ekonomi dia bisa menunjukkan potensinya, bisa mengeluarkan tenaga dan pikirannya untuk disumbangsihkan kepada kemajuan perusahaan. Nah, secara politis juga sama, bahwa manusia-manusia yang ada ini mereka harus dihargai secara betul-betul hak dan kewajibannya. Nah, secara sosial juga sama, bahwa yang namanya karyawan tersebut bukan merupakan buruh, bukan merupakan tenaga kotor, hina dan lain sebagainya, sehingga harus direndahkan. Nah, oleh karena itu maka ya mau tidak mau mahasiswa seandainya nanti punya perusahaan ke depannya atau sebagai seorang karyawan yang diinginkan oleh Revan, bukan Revan, oleh Ilham, ya mau tidak mau harus memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas, kompetensi yang luar biasa, sehingga daya tawarnya itu mahal ya. Jangan sampai begitu selesai kuliah, lulus kuliah, ternyata tidak sesuai dengan harapan keilmuan yang ada. Mohon maaf, kadang-kadang harus menjadi manajer, malah justru jadi tenaga satpam ya ada. Nah, ada juga yang sarjana hukum jadi tenaga satpam yang harusnya lawyer. Ekonominya juga sama, kecuali memiliki manajemen sebagai orang yang pandai mengatur, bosnya satpam nggak apa-apa ya, bosnya gitu. Karena Burijal Bakri juga sekelas Susnur Buaji, sekelas Wiranto juga mereka punya perusahaan-perusahaan outsourcing yang cukup besar. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak ada sebelum mahasiswa diminta untuk ngomong? Nah, Pak Ade minta ngomong dulu deh. Kemarin udah disampaikan mengenai permohonan materi makalah ya, karena Pak Ade kemarin itu terus saja sedang mengikuti usulan penelitian. Nanti boleh di-share ya itunya ya. Sebentar. Jal, mana Jal? Dimatiin tak ini ya? Ini masuk ke ini partisipan ya? Jangan. Tadi pengen dari sana. Iya. Mana Jal? Bukan. Di sidang. Yang ininya. Saksir. Oh iya. Ini. Baik ya. Iya, ini betul. Dah, mohon ini satu kelompok dulu. Kali ini mudah-mudahan 2 kelompok atau 3 kelompok lah. Ada minta kelompok yang pertama dulu supaya memberikan share screen-nya. Elis ya? Kelompok pertama Ega, Pak. Hah? Kelompok pertama Ega. Oh, Ega, bukan Elis. Boleh deh, kalau gitu Ega selesai. Jadi gini, Pak Ade seolah-olah sekarang mengadakan seminar. Pak Ade sebagai moderator,
Pematerinya adalah yang memiliki makalah, nanti Pak Ade atur dari situ ada yang bertanya dan yang menjawab yang pemberi atau penyampai makalah. Nah, makalah tersebut bisa yang bertanya Pak Ade catat nih, sebutkan nama dan kelasnya, kalau bisa kelompok siapa. Ya, nah untuk itu barangkali di sini yang sudah siap itu Ega ya. Nanti kelas Revannya kelompoknya siapa boleh. Udah boleh di share screen. Udah disiapkan materinya. Udah, Pak. Sok gak di share screen gak? Biar teman-temannya kan PowerPoint-nya udah dibuat kan? Oh, poin Pak. Hah? Ya kalau belum ya berarti dibaca semua. Kalau hafal ya sudah diceritakan juga nggak apa-apa. Bentuk makalah, Pak. Bentuk makalah? Oh ya sudah, makalah nggak apa-apa deh. Punten Pak, di ACC dulu. Udah nih. Ini beda pakai komputer. Dua Pakai akun. komputer, bukan? Ega pakai HP sekarang. Yang Ini multiple pakai participant cancer simulation udah. Berarti dari pihak Ega memberikan share screen-nya. bukan Pak, di ACC dulu tuh. Ega tuh akunnya 2, ada yang dari komputer, ada yang dari HP. Apanya Akunnya enggak? 2. Akunnya 2, Pak. Ada yang dari HP, ada yang dari laptop, yang dari komputer tuh belum di ACC, Pak. Sebentar. Menunya yang mana gak? Yang di partisipan? Kurang paham tuh, Pak. Pak Ade biasanya kalau ini tinggal share screen-nya di di multiple participant can share simultaneously. Jadi nanti dari pihak Ega nge-share ke Pak Ade dan semuanya bisa ikutan. Sebentar deh kalau gitu tanya bagian teknisi Pak Ade ya. Maklum Pak Ade kan zaman jadul jadi mohon maaf. Jal, ini di sananya tanya Ega. Tinggal ACC aja tuh, Pak, yang dari komputernya tuh, Pak. Yang baru masuknya tuh, Pak. Ini apanya sih? Caranya bagaimana gitu untuk memberikan gambar? Tanya. Halo Lis. Halo. Coba aja. Iya, sebentar ya. Ini lagi di share screen, cuma ada fasilitas lain katanya yang harus di. Gak, nomor kamu berapa gak? Nomor teleponnya gak? Nanti ada yang Pak Ade menghubungi. Halo? 0838. Ini suaranya kecil amat sih gak? Iya, tahu, Pak. Kosong berapa gak?
Lihat di chat, Oh, Pak. ini. Oh iya, ini agak sebentar. Saya telepon ke Japri. 838241612. Ya, gimana Kak fasilitasnya Kak? Di sini sebelah sih multiple-nya sudah. Coba nanti sama Rizal ya, Rizal. Halo, ya ini gimana ini? Ya, di apa? Yang baru. Oh, nggak ada juga. Nggak ada. Udah semua udah di ACC semua. Ini kata Iga minta di ACC, tapi di sini di ACC semua. Sebentar. Coba kelas sebelahnya dulu. Kelas M aja dulu nih, Pak. Halo? Enggak, saya biasanya kalau bimbingan skripsi itu, misalkan ada 4 orang tuh bisa ya. Cuma ini bedanya, ini ada 54. Nah, permasalahannya bisa enggak sih semua mengikuti yang 54 mengikuti presentasi yang dilakukan oleh Ega gitu. Nah, cuma ini sebenarnya sih udah di admit semua. Nah, kemudian fasilitas untuk multiple participant kan berarti layar itu sudah diserahkan ke pihak Ega nih. Siapapun juga harusnya bisa masuk nih untuk memberikan tampilan makalahnya. Kalau enggak berarti Pada harus belajar lagi nih. Dari komputer masih dia masih ini. Di sini udah semua. Oh iya, kan kepada kelompok 1. Tapi ini yang diambil pada cuma 2 atau 3 ya. Silakan. Ini suaranya yang kencang nih, volumenya. Suara juga.
di sana ya. Oke. Eganya di ini deh. Hmm? Di mood. Kebutuhan karyawan dan kebutuhan perusahaan dengan baik. Kedua ada research pada masa pandemi. Itu kelihatannya ketika kondisinya sedang menurun itu, ya sebetulnya sih kalau kondisi normal menurun itu, kalau sekarang kan ceritanya cerita wabah nih yang disampaikan dalam makalah ini. Jadi ya kalau wabah, namanya wabah agak sulit juga sih diantisipasinya, kecuali ada terobosan baru, misalkan ekspansi perusahaan. Tapi ketika ekspansi perusahaan juga tidak secepat itu langsung berdiri. Karena itu perlu proses dan lain sebagainya. Jadi Pak De pengen nanya ke teman-teman, untuk yang kelas M-nya nanti lagi atau dilanjut? Minggu depan aja ya? Minggu depan aja, Pak. Ya udah, kalau minggu depan Pak Ade minta tidak dibaca, dibuat saja PowerPoint-nya. Tapi langsung saja untuk yang sesi pertama, kelas M-nya itu kelompok, siapa? Revan depan? Bukan, Pak. Oh, Kelompoknya bukan? Mansur. Oh, siapa? Yang nggak mesti Mansur. kelompok satu sih, karena ini kehormatan saja buat Revan. Barangkali Revan kan KM. Kelompok 1, Pak. Kelompoknya Mansur. Kelompok 1. Oke, kalau gitu kelompok 1 teknisnya nanti paling maksimal bicara itu 10 menit saja. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pertanyaan tiap satu kelompok, bolehlah satu-satu, setelah itu ganti kelompok yang lainnya. Nah, rencana untuk minggu depan ya Pak Ade biasa menyampaikan materi dulu, cuma Pak Ade menyampaikan materinya juga mohon maaf, ini dalam kondisi normal, Aris, bukan kondisi pandemi. Ya, contoh misalkan di sini mengenai rekrutmen, mengenai wawancara, lain sebagainya. Nah, kalau rekrutmen, wawancara, kemudian mendapatkan orang yang kira-kira bisa mengatasi pandemi, kelihatannya hebat ya. Tapi kan pandemi bukan dari kita, kesannya tuh. Walaupun terkesan seolah-olah dipolitisasi, tapi anggap saja itu yang dari Maha Kuasa lah. Nah, sebetulnya sih isu-isu juga bisa dibuat oleh manusia. Nah, Pak Ade dalam posisi kapasitasnya adalah perusahaan, kondisi lingkungan masyarakatnya dalam kondisi normal, persaingan juga normal. Ketika kejatuhan sebuah perusahaan juga karena persaingan yang normal. Misalnya, mohon maaf, McD diadu dengan Kentucky, diadu dengan makanan siap saji lainnya, kemudian tumbang jatuh. Tumbang jatuh mundurnya itu karena kalah persaingan, bukan semua kalah oleh pandemi ya. Nah, itu sih namanya suatu hal yang sifatnya wabah. Oke, makasih banyak. Mohon maaf dan mohon di-share absensinya. Dan Pak Ade, terima kasih sudah diberikan pengetahuan khususnya mengenai digitalisasi, khususnya untuk update masalah laptop, karena Pak Ade biasanya suka meminta tolong, bahkan Ega juga suka diminta tolong karena dulu pernah dengan Pak Ade beberapa minggu atau beberapa bulan. Yang jelas sangat berharga buat Pak Ade, sehingga kedepannya Pak Ade bisa lebih baik lagi, khususnya di dalam operasional laptop. Cuma yang jelas kadang-kadang dari dosen itu suka bercanda. Pak Ade kan karyawannya banyak, kemudian orang teknisinya banyak. Sudah saya pengambil keputusan nggak usah bisa juga nggak apa-apa. Tapi begitu terngajar begini ternyata penting juga. Oke, makasih banyak. Salam buat keluarga. Sehat selalu. Saya Pak Ade akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.